Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah hanya Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya pencipta manusia, dan kita fahami bahwa tidak ada satupun yang sesekutu dengan Dia, tidak ada satupun yang sama dengan Dia, dan kita berharap mudah-mudahan apapun yang menjadi pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita senantiasa menyembah kepadanya, bahwasanya kita senantiasa memurnikan ibadah-ibadah kita kepadanya, bukan hanya sebuah ucapan, namun dapat kita realisasikan baik dalam perasaan, baik dalam pemikiran, dan juga dalam perbuatan. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita junjung tinggi, yang senantiasa kita rindukan perjumpaan dengannya, dan mudah-mudahan ketika di yaumil qiyamah kita bisa membersamai Rasulullah di mana tidak ada keselamatan selain daripada beliau. Kita memohon syafaatnya, kita memohon semoga kita termasuk daripada hamba-hamba yang digolongkan sebagai pengikut beliau dan termasuk orang-orang yang kelak bersama beliau di surganya nanti. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, jadi pada hari ini kita memulai kajian kita kembali. Juga yang ada di online ya, alhamdulillah kita juga berbagi kajiannya di online pada kali ini, dan kita berharap mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Adapun yang kita kaji itu adalah kitab Islam Rahmatan lil Alamin. Jadi ini adalah kitab yang menjadi bagian daripada kontribusi yang dilakukan oleh ngaji, dan kita berharap mudah-mudahan kitab ini bisa memberikan dasar-dasar di dalam Islam. Jadi kalau yang hadir di sini mungkin menemukan ada beberapa pengulangan dalam materi-materinya. Kita sudah bahas di dalam Dirasat fil Fikri Islam, kita sudah bahas dalam Fikrul Islam, dan insya Allah pengulangan-pengulangan itu tidak akan menghasilkan kecuali pelajaran yang bertambah baik mudah-mudahan. Nah, jadi kitab ini Islam Rahmatan lil Alamin ini adalah kitab yang disarikan daripada tulisannya Ustadz Hafiz Abdurrahman. Judulnya Islam, Politik, dan Spiritual. Nah, kalau buku Islam, Politik, dan Spiritual ini kan sangat textbook sekali, sehingga sulit untuk dicerna. Nah, karena itulah kita membuat satu kitab yang lain gitu kan ya, yang lebih mudah, lebih sederhana, judulnya Islam Rahmatan lil Alamin ini. Nah, pada hari ini kita masuk ke dalam bab muqaddimah atau pembahasan bahwa kita mengenal apa sih sebenarnya di dalam Islam ini yang sangat penting sekali. Maka di sini kita ambil sebuah permisalannya adalah bahwa semua orang Quraisy pasti mengenal nama Muhammad. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian itu beragama Islam, ya pasti mengenal namanya Muhammad. Muhammad adalah nabi kita. Nah, Rasulullah Muhammad ini perlu teman-teman ketahui, semenjak lahirnya saja itu sudah istimewa. Jadi kalau seandainya beliau itu lahir dan menjadi nabi ketika berumur 40 tahun, belum jadi nabi saja sudah istimewa. Jadi tidak sampai umur 40 tahun saja sudah istimewa. Dari awal beliau ini sudah dilahirkan dari nasab yang paling baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis riwayat Muslim itu pernah menyampaikan bahwasanya Ismail itu punya banyak keturunan, dan di antara banyak keturunan Ismail ini Allah memilih Kinanah namanya menjadi keturunan Ismail yang paling mulia. Di antara Bani Kinanah atau anak-anaknya Kinanah ini, maka Allah memilih Quraisy untuk menjadi keturunan yang paling mulia. Di antara Quraisy ini punya anak-anak, maka anak-anak Quraisy ini yang Allah pilih menjadi keturunan yang paling mulia adalah Bani Hashim. Dan di antara Bani Hashim ini yang dipilih menjadi keturunan yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad. Maka kita bisa melihat Rasulullah Muhammad adalah yang paling mulia di antara seluruh keturunan Nabi Ismail. Dan kita sudah tahu Nabi Ismail adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, maka Rasulullah ini adalah semulia-mulia nasab. Jadi kalau seandainya kita lihat Rasulullah ini adalah anaknya Abdullah, Abdullah ini adalah anak kesayangan daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah yang dipilih oleh Hashim untuk kemudian menjaga
Ka'bah. Nah, Bani Hashim atau Hashim ini sendiri ini dikenal karena kemurah hatiannya. Jadi kalau kita tahu di Arab itu kan yang namanya Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, mohon maaf, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian dijadikan sebagai tempat penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipenuhi oleh banyak sekali sesembahan-sesembahan dan menjadi tempat yang sangat penting. Pengurusan Ka'bah ini diserahkan pada Bani Hashim pada masa itu. Nah, Bani Hashim itu punya anak kesayangan namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya kesayangan namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad itu. Jadi perlu kita ketahui, sebelum Rasulullah Muhammad menjadi nabi, ini beliau sudah istimewa. Beliau dari segi nasab itu nasab paling tinggi di antara orang-orang Quraisy. Sementara Quraisy sendiri adalah leluhur daripada Hashim gitu kan ya. Jadi ini adalah kita bisa lihat setinggi-tinggi nasab ini ada pada Rasulullah. Ketika dia masih muda pun dia dipuji bukan hanya dari segi nasabnya, tapi dari segi akhlaknya juga dipuji. Misal Rasulullah diceritakan tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Maksiat bukan dalam pandangan Islam, tapi maksiat menurut orang zaman itu. Misal kalau ada pertunjukan-pertunjukan orang-orang menikmati gitu kan ya, ini Rasulullah Muhammad ini pas belum jadi nabi dan rasul lihat juga pertunjukan tapi ketiduran. Jadi kira-kira begitu lah. Kalau antum kan malah enggak ya, pengajian malah ketiduran. Masya Allah. Jadi kalau seandainya Rasulullah itu lihat maksiat ketiduran lah, kalau antum itu pergi sholat Jumat malah ngantuk gitu kan ya, kalau seandainya pengajian malah ngantuk. Nah itu Rasulullah sebaliknya. Jadi Rasulullah ketika dalam kebaikan itu berpartisipasi aktif, dalam kemaksiatan itu malah ada saja yang menghalangi beliau untuk kemudian tidak menyaksikan atau tidak turut terlibat dalam kemaksiatan itu. Secara akhlak beliau sangat ranggi, beliau sangat indah, kata-katanya baik, perangainya baik gitu kan ya. Walaupun beliau adalah anak yatim, tapi semuanya kemudian baik, kehilangan bapak dan ibunya ketika masih kecil, tapi semuanya baik. Beliau senantiasa membantu orang-orang, orang-orang senang kepada dia. Kalau ada permasalahan senantiasa orang-orang mengacu pada Rasulullah Muhammad. Ada cerita bahwa ketika di zamannya Rasul itu pas masih muda terjadi perselisihan ketika Ka'bah direnovasi. Ini kan yang namanya Hajar Aswad dicopot. Nah ketika Hajar Aswad dicopot ketika renovasi ini, pas sudah selesai Ka'bahnya selesai direnovasi, maka Hajar Aswadnya mau dipasang. Nah itu pemuka-pemuka Quraisy ribut gitu kan ya, saya yang masang, enggak saya yang masang, enggak saya yang masang, sampai keributan ini hampir-hampir menyebabkan pertentangan fisik. Maka ketika datang Rasulullah diselesaikan permasalahan itu. Bagaimana caranya? Ya sudah gini saja, kalian kan sama-sama pemuka keturunan kaum Quraisy, masa sih gara-gara ini ribut? Maka Rasulullah kemudian mengambil kain, lalu menaruh ujung-ujung kain itu pada tangan masing-masing pemimpin itu, sehingga setiap ujung-ujung kain itu dipegang oleh tangan-tangan pemimpin. Oke, semuanya pegang, maka Rasulullah yang mengambil Hajar Aswadnya, diletakkan ke dalam kain itu, kemudian diantarkan ke Ka'bah. Rasulullah yang mengambil dari kain itu kemudian dipasangkan. Jadi coba antum bayangkan, kalau bukan orang terpercaya itu bisa digebukin. Bayangin ya, jadi kepala-kepala Bani saja, jadi pemimpin-pemimpin Bani saja pada saat itu berebutan siapa yang ngambil Hajar Aswad. Tapi mereka nggak ada yang keberatan sama sekali ketika Rasulullah yang mengambil kemudian Hajar Aswad, kemudian menaruh ke kainnya, membawa barang-barang, kemudian ambil lagi ditaruh ke Ka'bah. Jadi saking mulianya. Dari kecil juga kemudian kemuliaan ini juga dirasakan oleh orang-orang Quraisy ketika kakeknya Abdul Muthalib ini mengistimewakan Muhammad ketika masih kecil. Jadi diceritakan juga dalam sirah bahwa Rasulullah Muhammad ini senantiasa bermain-main di pinggiran Ka'bah. Jadi kalau kita lihat bahwa Ka'bah itu penguasanya tadi adalah Bani Quraisy, dan Bani Quraisy itu yang terpilih adalah Bani Hashim. Bani Hashim anaknya namanya Abdul Muthalib, maka tidak boleh ada seseorang pun yang berbuat sesuatu di Ka'bah tanpa seizin Abdul Muthalib. Nah ini Rasulullah Muhammad ini duduk di kursi kehormatannya Abdul Muthalib. Nah pada saat itu kemudian orang-orang bilang, turun nak, jangan, itu kursi penting itu, jangan di situ main-mainnya. Lalu kemudian Abdul Muthalib bilang apa? Sudah biarkan saja dia di situ, karena dia itu nanti besok akan jadi orang besar. Nah jadi ini adalah kemudian yang kita bisa lihat pada Rasulullah Muhammad, nasabnya tinggi, akhlaknya baik, kemudian dia sering membantu orang sehingga wajar dia dipuji-puji, persis seperti namanya. Kalau nama orang Arab dulu itu, kalau nggak misalnya contoh Abdul Manaf, nah, jadi salah satu leluhurnya Rasul, Hashim itu bin Abdul Manaf. Abdul Manaf artinya apa? Hambanya Manaf. Manaf itu siapa? Sesembahan orang-orang Quraisy, sesembahan orang-orang Arab.
Jadi nama orang-orang zaman dulu tuh ya kalau nggak nama sesembahan gitu kan ya, disesuaikan dengan keadaan, nama binatang dan sebagainya gitu kan ya, nama-nama hewan gitu kan ya. Ya kayak di Indonesia lah, Kartiko gitu kan ya, artinya bintang, Segoro artinya air gitu kan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Orang Arab juga sama, mengambil berdasarkan keadaan di situ seperti apa. Asad artinya singa gitu kan ya. Nah, ini namanya berbeda, tidak mengambil nama sesembahan, tidak mengambil nama kebiasaan, tapi namanya Muhammad. Muhammad artinya adalah asal katanya Hamida, ini artinya pujian. Kalau Muhammad ini artinya pujian yang sangat banyak. Dalam Al-Quran disebut Ahmad. Kalau Muhammad ini artinya pujiannya banyak karena mimnya di situ ditasdid gitu kan ya, mimnya double. Muhammad artinya pujiannya banyak. Ahmad artinya pujian yang paling tinggi. Jadi kalau Akbar itu paling tinggi, paling besar. Pokoknya diawali A itu biasanya paling gitu kan ya. Jadi Ahmad atau Muhammad adalah pujian yang terus-menerus yang dia berikan kepada Rasulullah. Dan sekali lagi, ini berarti orang ini memang paling tinggi nasabnya, paling tinggi akhlaknya, disukai oleh semua orang, kalau janji ditepati, dan beliau paling banyak punya pikiran terhadap orang-orang di zaman itu. Jadi paling peduli terhadap orang-orang di zaman itu. Nah, karena itulah beliau itu ketika peduli pada orang-orang di zaman itu, beliau melihat ini kondisinya kok Arab nih kayak begini. Banyak sekali yang hal-hal yang kayaknya tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan kemudian pandangan saya. Manusia kok begini, sama-sama lahir dari perut seorang wanita, tapi kok wanita bisa jadi direndahkan daripada laki-laki. Kenapa laki-laki dapat warisan, perempuan nggak dapat warisan? Bahkan perempuan itu justru jadi warisan ketika laki-lakinya meninggal. Karena zaman dulu itu, misalnya contoh suami istri, suaminya meninggal duluan, itu istrinya jadi warisan. Coba antum bayangkan, jadi bapak antum meninggal, ibu antum jadi warisan, kebayang nggak antum? Nah, ini yang terjadi di masa lalu. Cowok menikah dengan cewek, kalau zaman sekarang batasannya 4, zaman dulu batasannya nggak ada. Tanda sekuat antum gitu ya. Kalau antum kuatnya 40, boleh 40. Antum kuatnya 100, ya boleh 100. Nah, ini kemudian tidak baik dalam bidang wanita begitu, dalam bidang sosial, dalam bidang penyembahan. Kemudian, kok bisa ini manusia dia bikin sendiri sesembahannya, kemudian setelah dia bikin sendiri, kemudian dia sembah sendiri. Dia bikin roti bentuknya seperti sesembahan, kemudian disembah. Setelah kemudian nggak senang terus dimakan, kan itu kan ya. Loh, kok bisa begitu? Kok bisa-bisanya manusia ini dia bikin pakai tangannya sendiri dan dia menyembah kemudian sesembahan yang dia bikin pakai tangannya sendiri. Sementara dia nggak bisa ngomong, sementara dia nggak bisa lihat, bahkan melindungi diri sendiri juga tidak. Ini bertentangan. Nah, saking kemudian pedulinya sama orang-orang itu, beliau kemudian mengasingkan diri. Jadi beruzlah kemana? Ke Hira untuk beberapa lamanya. Nah, kita masuk lagi ke dalam paragraf ini. Semua orang Quraisy pasti mengenal nama Muhammad. Dan orang-orang Quraisy pun jadi kerabat-kerabatnya Rasulullah itu ketika Rasulullah lahir ini sangat senang sekali. Lah kenapa? Karena ini adalah anaknya siapa tadi? Abdullah. Sedangkan Abdullah itu semua orang Quraisy tahu ceritanya bahwa ini orang hampir seperti Ismail. Kalau Ismail diselamatkan dari sembelihan, Abdullah juga diselamatkan dari sembelihan. Karena bapaknya berjanji, kalau saya punya anak lagi laki-laki, nanti akan saya sembelih di antara anak-anak saya yang banyak itu. Ternyata yang kepilih adalah Abdullah, tapi diselamatkan oleh Allah Abdullah itu. Nah, ditunggu-tunggu. Misalnya contoh Abu Lahab ketika datang Rasulullah kemudian senang gitu kan ya. Siapa lagi misalnya? Ya semua paman-pamannya Rasul itu ketika datang Rasulullah senang. Jadi semua orang Quraisy pasti mengenal nama Muhammad. Tidak hanya kenyataan bahwa dia berasal dari keturunan Ismail dan tentu saja Ibrahim, tapi berasal dari semulia-mulianya keturunan Ismail, yaitu suku Quraisy. Tadi sudah saya sampaikan hadisnya dari hadis Muslim bahwa Rasulullah mengatakan Allah memilih Ismail keturunan yang paling baik daripada Nabi Ibrahim. Dari Ismail ini Allah pilih keturunan-keturunannya Kinanah yang paling baik. Dari Kinanah ini Allah pilih keturunannya adalah Quraisy yang paling baik. Dari Quraisy ini Allah pilih keturunannya adalah Hashim yang paling baik. Dari antara Hashim ini adalah aku yang paling baik, kata Rasulullah. Berarti Rasul sebaik-baik di antara yang terbaik gitu ya. Jadi ini semua sudah tahu. Kakeknya adalah penjaga Ka'bah yang tersohor, namanya Abdul Muthalib, dan ayahnya namanya Abdullah, adalah kesayangan daripada Abdul Muthalib. Namanya dianggap aneh pada masanya. Sudah saya sampaikan, Muhammad artinya selaksa pujian, disematkan pada pribadinya yang ranggi, yang indah, yang tinggi. Akhlaknya tiada tanding pada saat itu, kejujurannya pun tiada banding. Maka sebelum beliau dikenal sebagai Nabi Muhammad, beliau dikenal dengan nama Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, orang yang pandai menjaga amanah. Sejak muda Nabi Muhammad sudah dipercaya menyelesaikan silang pendapat para peninggi Quraisy, pandai dalam bergaul dan juga berdagang. Bahkan kebiasaannya orang-orang Quraisy itu diceritakan di dalam surat Quraisy, itu kan ya, li'ila fi Quraisy
ila fihim rihlata syita'i was-saif. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu mereka senantiasa melaksanakan 2 perjalanan dalam setahun. Apa? Rihlata syita was-saif, yaitu dalam musim panas dan musim dingin. Jadi mereka 2 kali setahun berdagang. Musim panas, musim dingin berdagang cukup untuk setahun. Jadi itulah kemudian dagangnya orang zaman dulu. Nggak seperti orang zaman sekarang dagang gitu kan ya. Tiap hari dagang nggak kelar-kelar, tiap hari dagang nggak punya duit. Nah, Nabi Muhammad sudah terkenal piawai sekali berdagang dan bergaul. Paman-pamannya terhormat di kalangan Arab, membuat posisinya menjadi lebih baik lagi. Pikirannya cemerlang, tutur katanya santun. Tidak pernah beliau mencela orang, tidak pernah memaki orang, tidak pernah mencari celah dirinya orang-orang sulit, apalagi mendapati beliau berbuat kesalahan. Tidak pernah kita melihat beliau berbuat kesalahan. Itu perkara yang jauh lebih sulit, bahkan mendekati mustahil. Bahwasanya orang-orang Quraisy, kita lihat separah-parah mereka membenci Rasulullah Muhammad, ketika Islam sudah datang, mereka tidak bisa mencela pribadinya Rasulullah. Beda dengan kita. Kita itu secemerlang apapun pemikiran kita, mesti ada sesuatu yang bisa dicela dari kita. Kenapa? Karena kita manusia yang punya salah. Rasulullah tidak. Tidak ada alasan sama sekali bagi orang Arab untuk membenci Nabi Muhammad. Bahkan yang mereka dapati pada Nabi Muhammad justru sebaliknya. Ada karakter-karakter idaman yang membuat semua orang Arab menyukainya. Gitu ya. Kalau saya disampaikan dalam beberapa cerita tentang Rasulullah, bagaimana perawakan Rasulullah itu sempurna sekali gitu kan ya. Jadi dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek gitu kan ya, tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam gitu kan ya, tidak terlalu besar badannya, tidak terlalu kecil badannya. Dan istimewanya apa? Rasulullah ini secara perawakan kalau disandingkan sama orang lain, ini orangnya jadi naik derajatnya. Jadi nggak seperti orang zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang gitu kan ya, antum misalnya, contoh misalnya, kalau misalnya Asep misalnya, kalau Asep ini dibiarin sendirian baru kelihatan cakep. Tapi begitu disandingkan dengan saya, oh misalnya gitu kan ya, kalau seandainya kita disandingkan dengan orang ganteng gitu kan ya, foto berdua gitu ya, maka kelihatan ada bandingannya, ini yang terurus dan ini yang tidak terurus kan gitu kan ya. Maka kalau antum mau foto, strateginya adalah jangan cari yang ganteng gitu kan ya. Kalau antum mau terlihat tinggi, fotolah sama orang pendek kan gitu. Kalau antum mau terlihat ganteng, fotolah sama orang yang kurang ganteng kan gitu kan ya. Nah maka kemudian kalau Rasulullah Muhammad beda. Dia foto sama orang yang jelek terangkat, jadi gitu lah. Nah yang kurang tinggi jadi kelihatannya sama gitu kan ya. Yang tinggi kelihatannya jadi nggak terlalu tinggi. Ini Rasulullah Muhammad digambarkan perawakannya sempurna, karakter-karakter idaman yang ada pada laki-laki semuanya ada pada Nabi Muhammad gitu kan ya. Nah maka wajar kalau semua orang Arab menyukai beliau, masya Allah. Tapi itu semua cerita sebelum beliau mendapatkan wahyu ya. Jadi sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau disukai. Tapi ketika beliau mendapatkan wahyu daripada Allah, diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah, mendadak semuanya berubah. Ya, jadi mendadak semuanya berubah ketika berumur 40 tahun, ketika Rasulullah sudah kurang lebih selama 2 tahun itu uzlah di Hira, mengamati kondisi Makkah pada saat itu, kemudian berpikir apa ini solusinya. Kemudian turun ayat tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka semuanya berubah. Apa yang berubah? Ternyata pribadi beliau yang indah itu tidak menghalangi orang-orang Quraisy untuk menghina beliau. Nasab beliau yang tinggi itu tidak membuat beliau lantas bisa dihalangi untuk kemudian direndahkan oleh orang-orang Quraisy, dihina oleh orang-orang Quraisy. Dan setiap akhlak-akhlak beliau yang baik itu tidak menghalangi juga. Jadi nasab Nabi Muhammad yang tinggi tidak mencegah kaum Quraisy untuk merendahkan. Keluarganya yang terhormat tidak menghalangi bahkan kaum Arab pedesaan untuk menghinanya. Jadi bahkan orang-orang Badui yang deso gitu kan ya, yang kemudian datang dari kampung itu tiba-tiba bisa menghina Muhammad, bisa menghina Nabi Muhammad, tiba-tiba begitu, berani untuk menghina Nabi Muhammad, gitu kan ya. Lalu kemudian perilakunya yang terpuji, tidak membuat dirinya aman daripada laknat dan celaan. Mendadak setelah beliau mendapatkan wahyu, ternyata itu semua tidak kemudian bisa menghalangi. Pun akhlak Nabi yang lembut malah dibalas hantaman fisik. Nabi itu pernah lewat kemudian di kalangan orang-orang, tiba-tiba kemudian dijerat lehernya pakai selendang. Pernah sholat, tiba-tiba kemudian kepalanya diinjak, gitu kan ya. Lalu kemudian mau diganggu lagi, kemudian tiba-tiba kemudian orangnya lari. Lah kenapa? Dalam suatu hadis diceritakan ketika ada orang Quraisy mau ganggu Rasulullah ketika sholat, dia nggak jadi, langsung kabur takut. Tadi terus ditanya sama sahabat, kenapa kemudian dia kabur? Rasulullah bilang, tadi ada malaikat yang sudah siap untuk menghantam dia kalau misalnya dia dekat saya. Artinya adalah apa? Nah ini dalil yang memberitahu kita bahwa Rasulullah itu diganggu secara fisik. Jadi beliau dilemparin kotoran ternak gitu kan ya. Beliau kemudian direndahkan dengan cara-cara seperti itu. Hantaman fisik dan kekasaran daripada kaum Quraisy dia rasakan. Walaupun bergelar Al-Amin, tapi Nabi Muhammad tetap saja difitnah pendusta.
Kita tahu ketika di Darun Nadwah itu, orang-orang Quraisy tempat berkumpul itu, mereka ketika menyaksikan Rasulullah Muhammad ini mulai nyata dakwahnya, beliau kemudian, orang-orang Quraisy ini kemudian bermusyawarah kira-kira ya. Kemudian apa yang musyawarahnya? Kita juluki Muhammad ini apa? Propaganda kita terhadap Muhammad ini apa? Ada yang usul, gini aja, kita propagandakan dia pendusta saja. Bayangan antum, yang sudah terkenal Al-Amin saja, itu masih mau di label sebagai pendusta. Paham ya? Jadi kalau zaman sekarang antum sudah mencoba berbuat baik, antum sudah mencoba jujur dalam hidup antum, nggak pernah bohong, lantas antum dakwah dibilang provokator, itu masih belum seberapa. Lah kenapa? Antum pernah bohong nggak dalam hidup? Pernah. Antum pernah salah nggak dalam hidup? Pernah. Lah kalau antum dibilangin aib antum 1 dan 2, itu wajar. Lah kenapa? Aib yang kita sembunyikan jauh lebih banyak daripada yang dia bilang. Tapi kalau Muhammad Rasulullah ini tidak punya celah dalam hidupnya. Orang Arab itu ketika dia benci sebenci-bencinya masih nitip duitnya sama Rasulullah Muhammad. Antum bayangin. Jadi bagaimana mungkin ada orang dipercaya, bahkan orang itu yang ngejek itu nitip duitnya pada Rasulullah, kontradiktif dia ngomong Rasulullah pendusta. Lah kenapa? Karena tadi nasab tinggi, sangat jujur, akhlak yang ranggi, tidak dapat menghalangi. Gelarnya Al-Amin tidak dapat menghalangi bahwa beliau difitnah pendusta, dikatakan dukun, dikatakan gila, gitu kan ya. Ini kemudian yang disampaikan pada Rasulullah. Makanya di dalam Al-Qur'an itu sampai Allah menurunkan ayat, "Wa ma sahibukum bimajnun." Tidak, sahabat kalian itu bukan orang gila. Kenapa? Saking banyaknya orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah gila. Di antara seluruh ejekan-ejekan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, favoritnya adalah Al-Majnun, orang gila. Lah kenapa? Dibilang tukang bohong, ternyata dia jujur. Dibilang tukang sihir, ternyata dia nggak punya buhul. Dibilang dukun, ternyata dia nggak pernah baca mantra. Dibilang apa lagi? Gila aja lah. Gitu kan ya. Biarin aja dia orang gila. Ternyata dibiarin gila, tetap aja kemudian nggak bisa untuk didustakan, gitu ya. Nah, ternyata itu padahal masyhur di kalangan Makkah bahwa setiap ucapan Nabi Muhammad adalah kebenaran, janjinya pasti ditepati dan amanahnya pasti ditunaikan. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru awal-awal mendapatkan wahyu, kemudian mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy di sebuah bukit. Wahai orang Arab, ngumpul semua. Ada apa? Kalau seandainya sekarang saya bilang pada anda, di balik bukit ini, kata Rasulullah, ada pasukan. Kalian percaya nggak sama saya? Lantas orang-orang bicara, kami percaya. Lah kenapa? Karena kamu tuh nggak pernah bohong. Karena kamu tuh jujur. Lalu Rasul bilang, kalau saya bilang bahwa saya adalah utusan Allah, gimana? Oh, bubar lah. Gitu. Ini orang-orang Quraisy begitu. Dia tahu Muhammad nggak pernah bohong. Dia tahu jujur, tapi nggak mau percaya bahwa ini adalah Rasulnya Allah. Jadi kira-kira begitu ya. Lah kenapa? Dibenci, didustakan, mendapatkan perlakuan semacam itu. Pertanyaan